I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Validitas merupakan suatu pertimbangan yang penting dalam mengembangkan dan mengevaluasi apakah instrumen cukup handal untuk digunakan dalam pengumpulan data. Inilah yang menjadi fokus validitas, artinya interpretasi dan makna dari skor yang didapat dari suatu instrumen, apakah sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya instrumen tersebut. Validitas merupakan kualitas yang menunjukkan korelasi antara pengukuran dan makna dari kriteria atau perilaku pembelajaran. Validitas mengacu pada penentuan alat evaluasi untuk konsep yang akan dievaluasi. Validitas adalah tingkat kemampuan tes untuk mengukur apa yang diukur dalam pembelajaran. Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang dihasilkan dalam sebuah penelitian dan kinerja yang disajikan oleh peneliti. Data yang sama antara data yang disajikan peneliti dengan data yang real yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian di atas, validitas tes yaitu tingkat ketepatan antara perangkat penilaian yang menandakan di mana tes mengukur apa yang sedang diukur. Tes dan angket sering digunakan sebagai alat ukur, di mana konteks ini, instrumen harus dikonfigurasi untuk digunakan sebagai alat yang sesuai untuk mengambil, mencari, mendeskripsikan, menyelidiki, dan atau membandingkan berbagai informasi, topik pembahasan, dan variabel dalam survei. Validitas tes memiliki arti sebagai kadar ketelitian tes untuk dapat memenuhi fungsinya dalam menggambarkan keadaan aspek yang diukur dengan tepat atau teliti. Pengertian validitas tes atau validitas alat ukur adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dengan demikian, validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada derajat fungsi pengukurannya suatu tes atau derajat kecermatan ukurannya suatu tes. Untuk mengkaji validitas alat ukur, yaitu sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Secara konvensional, orang memandang dari tiga arah, yaitu dari arah yang diukur, rekan prioritas, atau kriteria alat ukur. Oleh karena itu, dalam sumber studi tentang validitas tes, sehingga validitas tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Jadi, alat ukur yang valid harus pernah diuji kevalidannya melalui uji validasi isi sebelum ke uji validasi yang lainnya. Jika nilai validitas tersebut jawabannya yang didapatkan ketika memberikan daftar pertanyaan nilainya lebih besar dari 0,3, maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Adapun manfaatan melakukan validitas tes yaitu dapat memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan benar. Selain itu, yang memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Materi yang selanjutnya yaitu cara menghitung validitas butir tes. Nah, uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat dalam pengukuran atau belum. Yang selanjutnya ada pun cara-cara menghitung validitas butir tes, yaitu yang A ada validitas instrumen, adalah tingkat kemampuan suatu mengukur apa yang seharusnya diukur khususnya dalam proses instrumen pembelajaran. Yang B adalah dari segi analisis. Nah, dari segi analisis validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas rasional dan validitas empiris. Nah, yang ke C ada validitas rasional terdiri atas validasi isi. Yang ke D ada validitas
empiris terdiri atas validitas ramalan atau prediksi dan validitas bandingan atau konkuren. Yang ke E ada validitas rasional, yaitu dapat dianalisis secara rasio melalui GPP dan panel, sedangkan validitas empirik dianalisis secara statistik. Nah, yang terakhir ada validitas butir. Secara statistik dianalisis berdasarkan jenis data yang terkumpul. Nah, data diskrit, contohnya seperti soal objektif, dapat dihitung dengan kolerasi poin biserial, sedangkan data kontinu, misalnya seperti tes uraian atau sikap, dapat menggunakan korelasi person produk momen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung validitas perangkat tes. Sebelumnya, validitas perangkat tes itu merupakan ketepatan ataupun kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji validitas ini harus dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner yang telah kita buat sendiri. Cara uji validitas ini merupakan faktor yang diukur bila item yang disusun itu menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor lainnya. Nah, dari hasil tersebut didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item itu layak digunakan atau tidak. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikasi yang valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total. Nah, adapun jenis dari uji validitas perangkat tes yang dibuktikan dengan beberapa bukti, antara lain validitas konten, di mana validitas ini memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Selanjutnya, yang kedua itu ada validitas konstruk, yang di mana validitas ini fokus pada sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Nah, selanjutnya validitas kriteria. Validitas ini berfokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Nah, setelah melakukan uji validitas itu, kemudian instrumen itu direvisi sesuai saran dan masukan dari ahli. Instrumen itu dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Ahli itu bebas memberikan penilaian apakah instrumen ini valid atau tidak. Indikator bahwa suatu instrumen itu telah valid jika sudah menerima instrumen baik secara isi maupun formatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas tes. Nah, jadi reliabilitas berasal dari kata reliability. Nah, pengertian dari reliability atau reliabilitas adalah keajegan pengukuran. Nah, Ghazali menyatakan bahwa reliabilitas merupakan cara yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan dapat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas tes merujuk pada pengertian apakah suatu tes dapat mengukur secara konsisten sesuatu yang akan diukur dari waktu ke waktu. Nah, hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Nah, selama aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum berubah. Nah, sehingga reliabilitas tes mengacu pada sejauh mana suatu tes dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan ketika diulang. Nah, dengan kata lain, reliabilitas mengukur sejauh mana tes dapat menghasilkan skor yang stabil dan akurat dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas itu mengacu pada ketepatan atau kekonsistenan alat ukur, meskipun digunakan berulang kali pada subjek yang sama. Nah, tujuan utama dari
determinasi reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa besar variabilitas atau besar nilai-nilai data yang berbeda yang terjadi akibat adanya suatu kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Nah, selain itu juga tujuan dari reliabilitas ini dengan perangkat tes adalah untuk mengetahui nilai tes yang menghasilkan skor yang akurat, di mana suatu tes itu dikatakan reliable jika dua buah tes itu dilakukan pada jarak waktu yang berbeda serta menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Nah, reliabilitas ini dapat bertujuan untuk menyatakan dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggotanya. Jadi manfaat dalam melakukan reliabilitas perangkat tes yakni untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam tes itu dapat menghasilkan hasil yang akurat serta dapat dipercaya. Selain itu, bermanfaat dalam menunjukkan kesalahan yang kecil dalam memperoleh hasil pengukuran. Semakin besar reliabilitas suatu instrumen, akan semakin kecil kesalahan pengukuran. Demikian pula sebaliknya, jika semakin kecil reliabilitas skor itu, maka semakin besar hasil pengukurannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menghitung reliabilitas perangkat tes. Reliabilitas merupakan derajat keajekan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama. Meskipun menggunakan alat mengukur yang berbeda dan skala yang berbeda dalam kaitannya dengan penilaian pendidikan, prestasi atau kemampuan seorang siswa dikatakan reliable jika dilakukan pengukuran hasil pengukuran akan sama informasinya. Walaupun penguji berbeda, korektornya berbeda, atau butir soal yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Dalam pendidikan, pengukuran dapat langsung dilakukan pada ciri atau karakter yang akan diukur. Ciri atau karakter ini bersifat abstrak yang dapat diukur melalui suatu indikator. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh alat ukur yang stabil untuk mengukur karakteristik seorang. Proses penghitungan reliabilitas ini disebut dengan estimasi. Estimasi reliabilitas tes yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada estimasi konsistensi eksternal, yang dimana estimasi reliabilitas eksternal ini diperoleh dengan menggunakan skor hasil pengukuran yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun yang sama. Ada dua cara mengestimasi reliabilitas eksternal suatu instrumen, yaitu dengan teknik pengukuran ulang seperti tes retest atau method dan teknik paralel. Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada pembuktian reliabilitas dengan cara ini yaitu menyiapkan dua instrumen yang paralel, yang kedua itu menemukan subjek untuk menguji cobakan instrumen, yang ketiga itu melaksanakan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Yang keempat itu dengan melakukan penyekoran pada setiap jawaban responden terhadap kedua perangkat tersebut. Yang kelima itu menghitung koefisiensi korelasi dari skor kedua perangkat tersebut. Yang kedua itu ada konsistensi internal. Dengan teknik konsistensi internal ini, hanya dengan melakukan satu kali pengumpulan data, reliabilitas skor perangkat pengukuran dapat diestimasi pada pembuktian instrumen. Dengan cara ini, ada beberapa cara yang masing-masing dapat memperlakukan persyaratan atau asumsi tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti. Yang ketiga itu ada reliabilitas komposit, yang dimana reliabilitas komposit ini sering peneliti menggunakan instrumen yang terdiri dari banyaknya butir jika butir-butir ini merupakan butir yang berbeda namun membangun suatu konstruk yang sama. Maka analisis untuk mengestimasi reliabilitas dapat digunakan rumus reliabilitas komposit. Komposit yang dimaksud yakni skor akhir merupakan gabungan dari skor butir-butir penyusun instrumen. Ada 3 formula yang dapat digunakan untuk mengestimasi reliabilitas dengan cara ini, yaitu dengan menghitung koefisiensi alfa dengan Cronbach, koefisien KR20 dan koefisien KR21.
Yang keempat itu ada reabilitas konstruk. Cara keempat untuk mengestimasi reabilitas adalah dengan mengestimasi reabilitas konstruk. Reabilitas konstruk ini dapat diestimasi setelah peneliti membuktikan validitas konstruk dengan analisis faktor konfirmatori sampai memperoleh model yang cocok atau model yang fit. Dengan analisis faktor ini, peneliti dapat memperoleh muatan faktor atau faktor loading, tiap indikator yang menyusun instrumen, dan indeks kesalahan unik dari tiap indikator. Yang kelima itu reabilitas iterator. Jika dalam suatu instrumen, penskoran butir dilakukan dengan memanfaatkan dua orang rater atau peneliti dapat mengestimasi reabilitas dengan iterator agreement. Hasil estimasi reabilitas dengan cara ini disebut dengan reabilitas iterator. Adapun cara mengestimasi dengan menghitung terlebih dahulu banyaknya butir atau kasus yang cocok atau butir atau kasus yang diskor sama oleh kedua rater. Yang keenam itu ada reabilitas dengan teori generalisabilitas. Teori generalisabilitas atau generalizability teori terkait dengan dua hal studi dengan decision study. Peneliti yang melakukan G-study mengutamakan generalisasi dari suatu sampel pengukuran ke seluruh pengukuran. Studi tentang stabilitas respon antar waktu, ekuivalensi skor, dan dua atau lebih instrumen yang berbeda, hubungan antara skor subkemampuan dengan skor butir terkait dengan G-study. Adapun contoh dari beberapa tes sebagai berikut.